bagi kita sekalian. Haleluya, haleluya. Saya percaya kita siap untuk diberkati oleh Tuhan. Saya berada di sebuah tema, namanya Gereja Idaman Kristus. Masih ingat saudara renungan firman Allah minggu kemarin saudara? Apa judulnya saudara? Nah, kita akan ada di satu topik, Gereja Idaman Kristus. Artinya gereja yang sesuai dengan standarnya Allah. Yang pertama dikatakan, apa itu gereja idaman Kristus? Adalah gereja yang sesuai dengan standarnya Allah. Sama dengan kalau seseorang sudah mengkomitmenkan diri untuk berteman dengan seorang perempuan atau laki, katakanlah yang belum suami istri ya, dia akan mencari sesuai dengan standarnya. Betul atau betul ini saudara? Hah? Betul atau betul? Jangan lagi di zamannya Siti Nurbaya, Siti Nurbaya ya kan? Artinya dijodohkan sama orang tua. Itu zaman bahola saudara, itu zaman dulu. Tapi kalau sekarang mah sudah beda ya kan? Jadi kalau seseorang ingin berteman, katakanlah dengan bahasa sekarang disebut berpacaran, dia akan mencari sesuai dengan standarnya. Nggak mungkin. Betul atau betulin saudara? Ya kan? Jadi kita ini gereja, saudara dan saya adalah gereja Tuhan. Tapi Tuhan menginginkan kita memiliki kehidupan sesuai dengan standarnya Tuhan. Jangan pakai standar dunia. Ada satu ayat begini saudara di kitab Yakobus, coba kita buka. Sebelum kita lebih dalam, Yakobus yang keempat saudara dikatakan di sana, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu, ya, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah terus. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, terus apa saudara? Ia menjadikan dirinya. Jadi ini kalau udah jadi musuh Allah, bukan standarnya Allah. Yang kedua dikatakan gereja yang memuaskan hati Allah. Amin atau amin ya saudara? Kalau kita ingin menjadi gereja idamannya Tuhan, kita harus memuaskan hati Tuhan. Di kitab Galatia yang kelima, saudara, dikatakan, saya coba Galatia yang kelima, saudara. Ayatnya yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, terus saudara, ia telah menyalibkan daging dengan segala dan keinginannya. Jadi kita ini memuaskan hatinya Allah. Betul atau betul ini saudara? Yang ketiga disebut gereja yang seperti Yesus inginkan. Jadi apa itu gereja? Jadi Tuhan menginginkan bagaimana ini makanya ini pengajaran saudara, diingatkan kita. Ingat ya, Tuhan tidak melihat rupa. Halo? Tuhan tidak lihat model kita, enggak. Tuhan enggak lihat. Yang Tuhan lihat ada hati. Itu standarnya. Betul enggak kamu mengasihi Allah? Tuhan bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali, gembalakan dombaku. Apakah engkau mengasihi? Gembalakan dombaku. Jadi gereja yang seperti Yesus inginkan. Jadi itu yang Tuhan mau idaman. Saudara mau nggak menjadi idamannya Tuhan saudara? Amen. Gereja yang jadi model.
Jadi sebenarnya gini saudara, saya mau katakan begini, sebenarnya gini, jawaban dunia sebenarnya kalau kita sadar, sebenarnya harus diketemukan di gereja sebenarnya. Bisa paham nggak ini saudara? Karena gereja mengajarkan kasih, tapi dunia mengajarkan kejahatan. Itu bandingannya. Itu kita perhatikan. Dunia mengajarkan kejahatan, tapi gereja yang adalah idaman Kristus itu mengajarkan kasih. Dunia ini butuh kasih, saudara. Betul atau betul, saudara? Amin atau amin ini, saudara? Dunia ini butuh kasih, saudara. Sebenarnya harus diketemukan di dalam kita. Itu sebabnya tadi di kitab Yakobus yang keempat ayat, jangan sama dengan dunia. Karena dunia, kalau kita baca nanti di 1 Yohanes 3, saudara, apa itu yang ada di dalam dunia? 1 Yohanes 2 ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Nah, kalau tidak ada kasih Bapa dalam diri, karena kecenderungan kita mengasihi dunia. Nah, Alkitab bilang, semua yang ada di dalam dunia ini apa, saudara? Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan. Semuanya berlomba-lomba. Bagaimana? Nggak mau disaingi. Itu kan dunia kan begitu, saudara. Betul atau betul, saudara? Lihat model-model sekarang. Nggak usah jauh-jauh lah kali ya. Saudara punya HP 1-2 tahun kan, kalau saudara nggak ganti model kan itu udah ketinggalan zaman. Jadi berlomba-lomba. Karena dunia, kan Alkitab, dunia ini semakin habis, hancur dunia ini. Halo, dengar baik-baik ini. Jangan terlalu terobsesi dengan dunia ini. Halo? Ya memang, kita cari uang. Tapi saudara kalau mengerti rumusnya, bagaimana diberkati, itu Matius 6 ayat 33, cari kerajaan Allah. Cari yang punya uang itu, saudara. Jangan cari uang. Bisa ngerti nggak ini, saudara? Biar kita ini sesuatu gereja yang jadi model di dunia ini. Mari kita belajar pelan-pelan. Amin, saudara? Amin atau amin ya, saudara? Terus, gereja yang mempresentatifkan Kristus. Saya bicara tentang kedutaan, ya kan, saudara? Dari sebuah negara ditaruh di sebuah negara, itu kedutaan namanya. Jadi hukum kita bukan hukum dunia. Hukum kita yang berlaku dalam hidup kita adalah hukum sorga. Makanya kalau kita sudah mulai ada dosa, sebenarnya kita sudah mulai terhukum. Bisa paham nggak ini, saudara? Karena ini satu keluarga, ya kan? Mari kita belajar. Jangan paksakan yang tidak sejahtera itu kau paksa, kau lama-lama kamu nanti nggak sejahtera. Ada banyak mental ini. Dia salah, enggak ketemu. Saya banyak alami begitu, saudara. Nggak tahu salah bagaimana, kok enggan sekali ketemu saya. Takut ditegur, takut dinasehati, takut diomongin. Lah, kalau ngomongan baik, dinasehatin baik, kenapa kita nggak mau begitu? Contoh ini. Ada satu jemaat kita ini, satu ibu-ibu ini, nggak datang 1 hari karena terbiasa datang. Sampai udah 1 bulan nggak datang, nggak nginjak-injak ke pastor ini. Dia bilang, kenapa ini? Takut, Om. Nah, saya bilang, kenapa takut? Banyak nggak seperti begitu model-model orang, saudara? Selesaikan itu, selesai. Apa yang engkau? Tinggal maaf, sorry, saya minta maaf, salah begini, selesai. Bisa ngerti nggak ini, saudara? Nah, ini yang sering mengintimidasi kita, saudara.
Jadi hukum sorga mengintimidasi kita. Selama kita nggak selesaikan dengan hukum sorga, selama kita terintimidasi. Karena hukum kita bukan hukum dunia, hukum sorga. Alkitab bilang kewarga negara kita bukan warga negara dunia, warga negara sorga kita. Jadi kalau saudara salah, bukannya dunia yang menghukum, sorga yang selalu tetap terus mengingatkan kita. Haleluya. Nah, pernikahan gereja dengan Kristus. Coba kita baca Wahyu yang ke-19, ada di situ saudara. Wahyu 19 ayat 6. Gereja adalah idaman Kristus. Kenapa? Karena nanti ada pernikahan dengan Kristus. Catat ini baik-baik. Jadi nanti kita ada pernikahan itu saudara. Saya rindu sekali itu saudara. Paulus bilang, kita ini telah dipertunangkan dengan seorang laki-laki. Jadi ini waktu, ini masa adalah macam masa pertunangan namanya. Kalau kita sudah dipertunangkan, boleh nggak main-main saudara? Halo? Boleh nggak main-main kalau udah bertunangan? Boleh. Ya berarti diputusin. Putus, nggak ada hubungan. Tapi gereja dengan Kristus kita dipertunangkan. Karena ada pernikahan anak domba. Kepada siapa dia akan menikah? Lihat itu. Yang memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau, itu bicara tentang apa saudara? Lenan itu bicara tentang perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi hidup kita harus benar. Halo? Bukan betul ya? Betul itu belum tentu benar. Karena kebetulan kan nggak jelas. Tapi kalau kebenaran itu sudah mutlak. Itu sudah, karena akulah jalan kebenaran, nggak disebut akulah jalan kebetulan. Jadi kita hidup benar, orang benar. Nah ini 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan terus, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki yang membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. 2 Korintus 11 ayat 2. Ingat baik-baik. Jadi kita telah dipertunangkan. Ini bahasanya seorang rasul, saudara. Bagaimana dia memahami tentang seorang mempelai laki-laki dengan gerejanya. Dan dia bicara kepada orang di Korintus, aku telah mempertunangkan kamu. Ya kalau kita sudah dipertunangkan, boleh main-main gak sama Tuhan saudara? Haleluya. Di kitab Wahyu yang ke-19 tadi sudah dikatakan, kita akan ada namanya perkawinan anak domba Allah. Itu yang pertama. Tadi yang jadi gereja yang menjaga kemurnian cintanya karena kita sudah dipertunangkan. Yang kedua dikatakan saudara, yang kedua harus dewasa. Haleluya. Apa ciri orang dewasa saudara? Ya kan? Kalau di kitab Ibrani ditinjau dari lamanya mengiring Tuhan. Jadi yang kedua kita harus dewasa. Amin saudara. Jadi dewasa itu udah tahan bantingan. Makanan enggak yang pedas, yang asin, yang manis, yang apa udah. Ya kan? Apa kondisi situasi, mau hujan, mau badai, mau apa, nah itu namanya dewasa. Galatia 4 ayat 19. Hai anak-anakku, karena aku menderita sakit bersalin
sampai rupa Kristus. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Saudara pernah lihat nggak tukang lukis? Ya kan? Kalau saudara perhatikan, dengan waktu tertentu dia akan menyelesaikan dengan foto atau gambar yang kita kasih. Tapi kalau waktu dia melukis, dia butuh konsentrasi. Betul atau betul ini saudara? Ada yang kurang pas, ada yang kurang klop, ada yang kurang-kurangnya. Dia harus hapus. Kalau enggak, banyak hal. Kalau enggak, diganti. Bikin lagi dicoret, bikin lagi dicoret. Sampai sempurna seperti foto, seperti gambar yang kita kasih. Nah, saudara bisa bayangkan bagaimana Paulus coba menyampaikan kata-kata ini kepada orang yang ada di Galatia. Hai anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi. Paulus bukan perempuan ya. Tapi kok Paulus bisa tahu seorang perempuan yang melahirkan? Berarti dia orang pintar, saudara. Dapat informasi, dapat pemahaman. Jadi dia pakai ilustrasi dari pengalaman hidup yang dia alami, atau yang dia lihat, atau yang dia pelajari. Sebuah pemahaman dalam. Jadi bagaimana dia coba mengilustrasikan seorang ibu yang lagi bersalin. Saudara pernah lihat ibu lagi bersalin, saudara? Halo? Pernah lihat ibu yang lagi bersalin? Karena belum pernah bersalin begitu. Tanyalah yang sudah bersalin. Kira-kira gimana itu? 2 kali istri saya lihat bersalin. Dia nggak mau lepas dari samping saya. Itu badan saya biru-biru semuanya. Lu jangan main-main. Maka saya bilang, kalau ada suami yang tidak, hati-hati loh, melahirkan anakmu gitu. Bukan udah margamu lagi kan? Ini orang laki-laki ini lakunya tinggi banget loh. Anaknya, marganya, tapi yang setengah mati. Kalau itu sebanyak, kalau kita nggak menghargai seorang ibu dan seorang perempuan, karena taruhannya nyawa, saudara, antara mati hidup. Pernah saudara nggak keluar air, nggak pernah buang air besar selama beberapa hari? Wah, itu nahannya sakit, saudara. Udah tiba ditusuk di sini, air keluar semuanya. Nah, ibu itu sakit sampai taruh nyawa. Nah, ini Paulus coba. Sampai kapan? Ketika dia lahir, saudara, ada sebuah sukacita. Kan itu kan gambarannya, saudara. Sampai nyata kesempurnaan, sampai nyata rupa Kristus. Sama dengan kami gembala-gembala, pendeta-pendeta ini, coba terus mengingatkan jemaat sampai nyata rupa Kristus. Karaktermu harus karakter Kristus, sifatmu harus sifat Kristus. Semuanya, praktekmu harus prakteknya Kristus. Diupayakan, diingatkan, diulang terus sampai perempuan seperti perempuan yang bersalin kami ini, ya kan? Jadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Saudara mau serupa dengan Tuhan, saudara? Berapa kali mengampuni, saudara? Sekarang udah berapa kali? Udah angkat tangan kan? Salah satu yang saya pelajari, seseorang tidak mengampuni, yang suka menceritakan itu tidak mengampuni dia. Nah, saya bilang saya nggak suka menceritakan kekurangan orang sebenarnya, karena dia nggak mengampuni. Kalau dia mengampuni berarti harus melupakan, nggak usah lagi diceritain. Iya loh, apalagi begitu. Langsung dia dulu, seperti Coca-Cola.
cemburu gitu. Nyambung kemana-mana itu ceritanya. Hati-hati loh. Kita harus seperti Kristus. Amin saudara. Sampai berapa kali? Selama-lamanya, selama hidup di kandung hayat. Tetap mengampuni, tetap memaafkan. Haleluya, haleluya. Karena ada berkat bagi orang yang demikian. Jadi, kan Alkitab bilang begini saudara. Jadi ketika kita mengampuni seseorang, itu menaruh bara di atas kepala. Bara api di atas kepalanya. Sewaktu-waktu dia akan terbakar. Mudah-mudahan dia terbakar. Artinya sadar gitu. Karena dia di kepala itu ada bara, dia nggak nyadar-nyadar. Tapi kalau kita suka membalas, dia nggak nyadar kan. Tapi biarin aja terus sampai dibakar, sampai kebakar, sampai habis semuanya. Kalau mudah-mudahan dia sadar ya. Gereja menjadi representatifnya Kristus. Ya, 4. Gereja yang mau berbuat lebih bagi Kristus. Jadi harus ada lebih. Amin atau amin saudara? Kalau kita menjadi gereja idaman Kristus, kita harus memiliki perbuatan yang lebih. Apalagi lebih parahnya lagi, jangan sisa-sisa kasih sama Tuhan. Kasih yang lebih, harus lebih. Amin atau amin ini saudara? Kita harus memberi lebih untuk Tuhan. Amin atau amin ya saudara? Saya nggak bicara tentang jumlah ya, tapi berikanlah lebih sama Tuhan. Waktunya lebih. Datang ibadah terlambat lagi. Bagaimana mau kasih lebih sama Tuhan? Kita udah korupsi. Kasih. Gereja yang mau berbuat lebih bagi Kristus. Kasih. Pelayanan juga begitu. Amin atau amin ya saudara? Gereja yang mau berbuat lebih bagi Kristus. Dari kita ada respon dari kita. Kita yang lebih, ya kan? Nah, kejadian. Nah, ini saudara agak panjang ini saudara. Nah, ada Eliezer di sana. Itu gambaran Roh Kudus. Itu adalah pembantu bujangnya Abraham. Ada Ishak. Itu gambaran dari Yesus Kristus. Ada Ribka. Maka saya bilang gereja mau berbuat lebih bagi Kristus. Perhatikan. Nah, Abraham punya anak namanya Ishak. Sudah waktunya dia harus berumah tangga. Tapi Abraham mau Ishak harus mempunyai istri, bukan orang karena mereka ada di Kanaan. Bisa paham nggak nih saudara? Karena Tuhan suruh keluar dari Ur Kasdim, dari rumah bapak mamanya, keluarganya, dari kampungnya menuju ke tanah Kanaan. Tapi setelah di Kanaan bertahun-tahun, 25 tahun sampai 50 tahun, karena ditunggu Ishak itu 25 tahun ditunggu Ishak. Sampai dia mungkin dewasa, dia akan berumah tangga. Ini hukum bagi mereka. Jadi kalau mau berumah tangga, nggak boleh orang itu sebab orang Kristen pun harus begitu sebenarnya. Halo? Bisa. Karena antara gelap dan terang nggak bisa ketemu. Jadi saya ingatkan remaja, pemuda-pemuda di tempat ini, kalau engkau ingin berumah tangga kelak nanti, kamu harus tarik yang cinta Tuhan. Karena itu hukumnya Tuhan. Nah, Abraham udah besar anaknya. Disuruhlah si Eliezer pergi ke Mesopotamia tadi, saudara. Betul, saudara? Untuk apa? Kamu pergi. Nanti ada anak perempuan karena udah puluhan tahun, udah 50-60 tahun kayaknya itu. Jenjang waktunya gak pernah pergi. Kan bayangin, ya kan? Udah berubah daerah itu mungkin, ya kan? Si Abraham aja mungkin udah dulu nggak ada ubanan, sekarang udah uban putih, jadi mungkin udah berubah. Jadi disuruhlah Eliezer, kamu pergi, kamu akan menemukan begini. Untuk anak saya si Ishak begini. Nah, kalau perhatikan saudara, nah nanti dibawalah unta. Berapa saudara? Berapa untanya dibawa? Saudara kayaknya nggak memperhatikan tadi.
Ada berapa untanya? 10 ekor. Untanya gede atau kecil? Nah, kalau sekali minum tuh banyak atau sedikit? Jadi ciri-cirinya, Abraham udah ngomong, cirinya begini. Kebetulan si Ribka itu, dia ada di sumur, saudara. Dia minta air. Si Eliezer minta air karena haus dari perjalanan. Ribka bilang begini, jangankan kamu Tuhan, unta-untamu pun saya kasih minum. Ini yang dikatakan memberi lebih. Bisa ngerti nggak ini saudara? Ketika Eliezer meminta minum, tapi Ribka berkata, jangankan kepada engkau Tuhan, kepada unta-untamu pun. Bayangin, coba bayangin, bisa ngasih 10 ekor unta. Saudara tahu kalau unta sekali minum berapa? Bukan dirijen lagi, Pak. Itu minimal sampai 120 liter. Satu tong. Satu tong itu, satu drum itu, saudara. Yang 120 liter. Satu drum itu 120 liter itu, saudara. Bayangin, dia kasih berapa kali nimba-nimba ini, saudara. Bisa paham nggak nih, saudara? Karena di zaman dulu, karena bukan zaman sekarang. Kalau sekarang mah tinggal colok langsung ada. Sekarang mah dulu, ini mah di padang gurun, saudara. Yang gersang. Dia nimba air kepada Eliezer, dikasih minum. Jangankan kepada unta-untamu Tuhan. 10 ekor dia kasih minum dengan standar yang satu. Wah, kalau saya kata mah unta itu karena udah lepas dari perjalanan, itu bisa menyimpan air dalam tubuhnya sekitar ratusan liter. Makanya bisa berbulan-bulan dia nggak bisa minum. Unta, nama binatang itu hewan yang kuat di padang gurun yang nggak pernah minum. Tapi sekali minum, habis satu bak. Dia minum, dikasih, bayangin, dikasih Ishak, Ribka. Nah, ini yang saya katakan, gereja harus mau berbuat lebih. Haleluya, haleluya. Sehingga Ribka dijodohkan kepada Ishak. Perhatikan ini, Eliezer gambaran Roh Kudus, Ishak gambaran Yesus, Ribka gambaran gereja. Saudara dan saya, inilah gereja. Harus memberi lebih. Apa itu, saudara? Di semua lapisan ini, ya kan, saudara? Amin atau amin ya, saudara? Ya, tidak sekedar uang, tidak sekedar tenaga, tidak sekedar pikiran, tidak sekedar waktu, tidak sekedar hal-hal yang lain. Lebihlah kasih sama Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti perhitungkan segala sesuatu. Itu sebabnya dia ketemu Ribka. Jadi istrinya Ishak adalah Ribka. Jadi siapa anaknya Ishak, saudara? Siapa anaknya Ishak? Ismail lagi. Nah, ini tanda-tanda air zaman begini. Masa lari lagi ke Ismail? Ya, Ishak siapa? Esau dan Yakub. Nah, Yakub pun nanti pergi juga nanti ngambil siapa istrinya Yakub? Ada 2 nanti di sana. Ya. Dia dijodohkan sama si Rahel. Ternyata Lea kakaknya. Pas malam pengantin bukannya Rahel, si Lea. Ya datanglah si ini sama pamannya. Macam mana pula kau tulang? Mungkin orang Batak begitu, karena mereka silaban. Kan silaban toh. Ngomonglah si Yakub ini, macam mana kau tulang? Aku suka sama si Rahel. Kenapa pas malam pengantin aku dikasih Lea? Tidak boleh, bereku. Kalau di zaman kampung kami tidak boleh begitu. Harus lebih dulu yang kakak dulu dikawin. Oh begitu, iya. Terus untuk mendapatkan ini lagi, mendapatkan ini aja udah 7 tahun. Terus untuk mendapatkan si Rahel 7 tahun lagi. Bayar 14 tahun. Makanya saya bilang kalau cinta nggak bakal.
Jadi 20 tahun lah Yakob itu jadi pembantunya tulangnya di situ. Karena ada nilai lebih di sana. Halo, saudara mau nilai lebih saudara di sana? Puji Tuhan. Haleluya. Gereja yang mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Matius 25. Jadi kita hadir ada bersama saudara memberi segala sesuatu bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Tapi kasihlah dengan persiapan yang sungguh-sungguh. Matius 25 itu gambaran tentang gadis yang bijak dengan gadis yang bodoh. Jadi gereja yang mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, kita di kategori gadis yang bijak. Di mana bijaknya? Mempersiapkan minyak. Khotbah saya 2 minggu yang lalu, jangan rusakkan minyak dan anggur. Minyak ini persiapan. Jadi gereja yang mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Jadi persiapin sungguh-sungguh, siap sungguh-sungguh. Makanya kalau ke gereja itu persiapin sungguh-sungguh. Hari Sabtu itu kita harus sudah punya planning, sudah punya program. Tuhan besok hari Minggu. Kalau cinta Tuhan masih begitu. Halo? Ini baju saya Tuhan besok. Ini sepatu saya Tuhan. Ini Alkitab. Dan persiapin semuanya. Jangan mau berangkat. Mana nih? Darah tinggi semua. Berantem. Gak sejahtera. Kan banyak-banyakan begitu ya kan? Udah nyampe di gereja udah gak ada sejahtera lagi. Kenapa? Karena dari sana udah berantem. Apalagi nanti pulang gereja ronde kedua. Bagaimana sungguh-sungguh dengan Tuhan? Jadi semua dipersiapin. Amin tak amin saudara? Persiapin persembahannya, ya kan? Nggak besar kecil. Kalau lagi lecek, disetrika baik-baik. Biar yang hitung itu juga jangan kena corona. Disetrika baik-baik. Apalagi penyakit sekarang ya kan? Lagi duit itu semprot. Pakai sanitizer. Jadi sungguh-sungguh semuanya. Amin atau amin saudara? Baju juga dipersiapin, sepatu juga persiapin. Jangan pakai sepatu kiri semua. Makanya jalannya beda-beda gitu. Loh, kok jalan saya jadi miring-miring? Karena kiri semuanya. Jadi gereja yang mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Terus yang keenam, gereja yang siap dengan dandanan pesta. Jadi siap. Wahyu 19 tadi itu, ya kan? Jadi kita adalah pengantin. Jadi nanti ada pernikahan anak domba Allah. Haleluya. Jadi itu yang disebut gereja yang menjadi idaman Kristus. Matius 22. Apa judulnya itu? Saya coba terakhir nih saudara. Matius 22, terakhir. Jadi, nah ini gereja yang siap dengan dandanan pesta. Udah diundang, udah dipotong, udah disembelih, udah bikin hidangan yang begitu enaknya, ternyata masih banyak alasan. Makanya murkalah raja itu. Dibunuh, dibakar kota itu. Sehingga dia menyuruh hamba, pergi kamu ke jalan-jalanan. Panggil orang jahat, orang semuanya. Orang baik. Penuhlah. Nah, makanya saya bilang, jadi kalau kita pelajari nanti Alkitab, Tuhan tidak memanggil orang benar, tapi orang yang tidak benar dan dibenarkan. Saudara dan saya. Itu sebabnya tetap terus kita harus menyediakan dan berjaga-jaga dan berdoa selalu biar kita menjadi gereja yang menjadi idaman Kristus. Haleluya. Ya, gereja idaman Kristus adalah gereja yang paripurna. Saudara yang paripurna, saudara, berarti yang sudah ditentukan, sudah sepakat paripurna. Gereja yang setia sampai akhir, gereja yang mencapai finish dengan kemenangan. Ya,
gereja yang siap memerintah bersama Kristus dalam kerajaan milenium. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong, dan kita tetap maju sama-sama di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya.